Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore anak bangsa dimanapun berada. Sekarang Jumat 20 Agustus 2021. Ada berita yang menarik tentang loyalis Erick Thohir Sumatera Selatan. Ketuanya Rahmat Hidayat itu di dalam sebuah berita mendeklarasikan Mas Erick Thohir Menteri BUMN sebagai calon presiden 2024. Dan bukan hanya sekedar mengatakan mendeklarasikan, tapi sudah menyebarkan gambar atau baliho di kota Palembang dan sekitarnya di kabupaten, mungkin sudah sampai di kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan. Tapi berita yang kita ikuti itu sudah menjadi banyak pembicaraan di media sosial. Kalau mencermatinya, sebenarnya itu berita yang tidak menarik di tengah suasana pandemik yang lagi diupayakan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah. Lagi rumit-rumitnya mengurus COVID, banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat, masih banyak yang di rumah sakit juga. Para pejuang nakes, tenaga kesehatan kita lagi berjuang menjadi salah satu mengantisipasi persoalan COVID ini. Aparat di lapangan, TNI Polri, pegawai pemerintah daerah, Satpol PP, kelompok masyarakat, Ormas, OKP, tiba-tiba dikagetkan dengan berita deklarasi calon presiden. Saya pertegas ya, semua menteri, kabinet, jangan dulu deklarasi calon presiden. Ini momentumnya tidak tepat. Mas Erick Thohir harus mengklarifikasi ini urusan. Karena Menteri BUMN itu adalah menteri strategis. Itu pun banyak problemnya dan banyak perdebatannya di lapangan atau di masyarakat. Kemarin komisaris diangkat, mantan koruptor. Itu ada apa Mas Erick? Itu perlu rakyat bertanya tentang itu. Tidak adakah anak bangsa yang lain, putra-putri bangsa yang terbaik di negara ini, sehingga mantan koruptor yang diangkat jadi komisaris? Perhatikan semua jajaran direksi BUMN itu. Kinerjanya bagaimana? Utangnya BUMN itu seperti apa? Untung ruginya BUMN untuk bangsa ini seperti apa? Itu dulu harus dipertanggungjawabkan secara moral oleh Mas Erick sebagai Menteri BUMN. Banyak item lagi. Komunikasi publik Mas Erick itu kurang menarik di hadapan masyarakat. Dalam artian, apa kinerja selama ini? Presiden mengangkat Mas Erick sebagai Menteri BUMN, harus memaksimalkan BUMN secara profesional. Integritas, mengangkat direksi, mengangkat komisaris. Tidak boleh sembarangan. Harus ada tolak ukurnya, kadarnya, potensinya yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Karena itu adalah menteri yang strategis dalam mengawal bangsa ini, khususnya penanganan COVID. Banyak beban. Mas Erick juga kan ketua penanggung jawab pelaksana, penanggung jawab ekonomi dan antisipasi COVID ini. Kinerja perjelas dulu. Jangan dulu bicara capres. Silakan Mas Erick klarifikasi berita yang ada itu tentang loyalis Erick Thohir di Sumatera Selatan akan deklarasi Mas Erick sebagai calon presiden. Setelah itu baru kita bicara apakah Mas Erick layak atau tidak jadi capres atau cawapres. Sampai hari ini belum pantas jadi calon presiden untuk 2024. Terima kasih. Salam anak bangsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.